Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan penganggaran perusahaan di bab pertama, saya akan menjelaskan terkait anggaran dan fungsi manajemen. Nah, anggaran atau budget itu adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang terdiri dari semua kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit kesatuan atau moneter. Jadi anggaran itu adalah rencana yang secara sistematis dalam kegiatan perusahaan, tetapi bentuknya adalah angka atau kuantitatif, itu yang dinamakan anggaran. Nah, rencana itu adalah penentuan lebih dahulu tentang kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Alasannya, yang pertama adalah waktu yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Yang kedua, waktu yang akan datang penuh dengan berbagai alternatif. Yang ketiga, rencana sebagai pedoman, alat koordinasi, dan alat pengawasan. Pentingnya penentuan rencana. Nah, untuk seluruh kegiatan di dalam perusahaan itu, yang mencakup produksi, kemudian pemasaran, keuangan, personalia, dan administrasi dan umum, itu semuanya harus memiliki anggaran. Nah, dinyatakan dalam satuan moneter artinya adalah semua aktivitas yang akan dilaksanakan dinyatakan dalam satuan rupiah. Kalau memang Indonesia ya rupiah, tapi kalau mungkin negara lain atau perusahaan-perusahaan yang multinasional maka satuannya berarti dolar, gitu ya. Nah, sebelum dinyatakan dalam mata uang, pada setiap bagian aktivitas yang ada diukur dengan satuannya sendiri-sendiri. Kemudian contohnya ini, pembelian material diukur dengan satuan kilogram. Kemudian perencanaan tenaga kerja diukur dengan satuan jam, dan lain-lain. Nah, menyangkut waktu yang akan datang, anggaran itu disusun dan berlaku untuk periode yang akan mendatang. Periode anggaran ini biasanya digunakan dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek. Gitu. Acuan dari anggaran itu biasanya tahun sebelumnya, yang digunakan acuan untuk membuat anggaran perusahaan. Baik. Nah, dilihat dari produk yang dijualnya, perusahaan itu dibedakan menjadi 3. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan jasa itu ya kita tahu bahwa perusahaan yang bidangnya memang melayani jasa, contohnya seperti perbankan, kemudian ada Gojek, kemudian ada penjahit, tailor gitu kan, desainer, itu jasa. Tapi kalau perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual kembali produk. Itu adalah perusahaan dagang. Jadi kalau perusahaan dagang itu hanya menjual produk yang sudah jadi, tidak mengolah, itu dagang. Beda dengan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang mengolah dari barang mentah menjadi barang jadi hingga menjualnya. Tapi kalau dagang itu adalah perusahaan yang hanya menjual, tidak mengolah. Gitu. Untuk sumber daya yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan produk, ada modal manusia, mesin, dan tanah. Jadi perusahaan itu dalam menghasilkan produk memiliki sumber daya atau memiliki kebutuhan untuk menghasilkan produk. Yang pertama yaitu pasti membutuhkan modal, karena modal ini kan sebagai acuan langkah awal perusahaan. Kemudian manusia ini pasti yang mengerjakan produknya. Mesin ini alat bantu. Kemudian tanah ini kan tempat berdirinya di mana perusahaan ini dilaksanakan atau beroperasi. Gitu. Nah, setiap perusahaan itu harus menentukan produk apa yang akan dijual dengan melihat berbagai pangsa pasar yang ada di pasarnya. Kemudian setelah diketahui pangsa pasarnya seperti apa, maka perusahaan ini bisa tahu produk apa yang akan dihasilkan. Kemudian perusahaan harus mencari sumber daya yang menghasilkan produk tersebut, mulai dari bahan bakunya, mesinnya, tenaga kerja seperti apa yang bisa menghasilkan produk tersebut. Nah, dalam proses menghasilkan dan memasarkan produk tersebut, perusahaan itu perlu membuat perencanaan yang baik. Kenapa? Agar operasi perusahaannya itu dapat berjalan dengan
baik dan lancar sesuai dengan tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, samakah antara ketiga hal ini, ramalan, proyeksi, dan anggaran? Sama atau tidak ya kira-kira? Jadi next, kalau ramalan itu adalah prediksi tentang apa yang akan terjadi. Jadi tanpa ada usaha dari si peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Misalnya ramalan cuaca. Nah, kalau proyeksi itu adalah perkiraan apa yang akan terjadi jika suatu kondisi atau situasi yang lain terjadi terlebih dahulu. Misalnya pada kondisi seperti ini nih, terjadinya apa di tahun 2020 ini kan terjadi pandemi, berarti diproyeksikan akan banyak tingkat sektor-sektor di bidang misalnya pariwisata, di bidang perhotelan yang akan terdampak. Nah, dampaknya ini pasti akan berpengaruh terhadap PHK, itu proyeksi. Nah, kalau anggaran adalah rencana kerja organisasi untuk masa mendatang dan bentuknya adalah kuantitatif, disusun secara sistematis. Jadi anggaran itu bentuknya adalah kuantitatif, rencana kerja organisasi di masa mendatang dan bentuknya adalah kuantitatif. Jadi pada dasarnya anggaran itu merupakan rencana kerja organisasi untuk mencapai tujuannya di masa mendatang, gitu ya. Sedangkan penganggaran itu adalah proses penyiapan anggaran. Jadi kalau prosesnya disebut penganggaran, kalau rencana kerja organisasi itu disebut anggaran. Nah, berarti kita mempelajari penganggaran perusahaan. Berarti kita mempelajari proses penyiapan anggaran. Ciri-ciri anggaran dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, biasanya kurun waktunya 1 tahun, karena biasanya anggaran memang disusun selama periode 1 tahun. Kemudian mengandung komitmen manajemen, jadi harus disetujui dulu oleh pejabat yang lebih tinggi. Hanya keadaan khusus yang bisa mengubah, misalnya kalau penganggaran ini terjadi penyimpangan, misalnya anggarannya tidak terserap dengan baik, atau anggarannya ternyata realisasinya melebihi anggaran, berarti kan terjadi indikasi penyimpangan sehingga harus dianalisis. Gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan fungsi manajemen, ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Kenapa penganggaran itu sangat penting? Jadi di dalam perencanaan, di dalam fungsi perencanaan itu ditetapkanlah tujuan jangka pendek, kemudian sasaran yang ingin dicapai, strategi apa yang digunakan, dan sebagainya. Jadi di dalam fungsi penganggaran ini kaitannya dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang, termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya apa yang digunakan, gitu. Kemudian yang kedua, organizing. Nah, setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan tersebut dicapai oleh perusahaan di masa depan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencananya. Nah, misalnya mencari mesin yang dibutuhkan, kemudian mencari bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja beserta dengan kualifikasinya, dan lain-lain, mencari modal, dan lain-lain. Nah, setelah sumber daya yang kedua terpenuhi, modal, kemudian manusia, mesin, maka langkah ketiga adalah actuating, yaitu menggerakkan. Selanjutnya itu harus diarahkan. Jadi setiap sumber daya tadi yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka harus diarahkan, dikelola. Nah, setiap sumber daya yang ada harus diarahkan, dikoordinasikan dengan satu yang lainnya agar dapat bekerja secara optimal. Kemudian, yang terakhir adalah controlling. Nah, setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan itu diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, nah langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Gitu. Fungsi controlling ini biasanya erat sekali dengan
upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efisien dan efektif. Jadi tadi contoh-contoh fungsi dari penganggaran dilihat dari sudut pandang fungsi manajemen. Nah, fungsi penganggaran berikutnya, anggaran itu bisa digunakan sebagai dua, yaitu alat perencanaan dan alat pengendalian. Nah, fungsi anggaran yang pertama yaitu alat perencanaan. Nah, untuk alat perencanaan ini perusahaan itu anggaran itu dapat digunakan untuk memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi. Kemudian menciptakan suasana organisasi yang mengarah kepada tujuan umum. Otomatis tujuan umum dari perusahaan adalah laba. Kemudian alat perencanaan selanjutnya adalah komitmen mencapai sasaran. Untuk mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen dalam mencapai sasaran. Kemudian selanjutnya mengarahkan penggunaan sumber daya pada kegiatan yang menguntungkan. Dan yang terakhir mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi. Selanjutnya fungsi anggaran jika dilihat dari aspek alat pengendalian, di antaranya adalah digunakan sebagai tolok ukur atau standar bagi kinerja organisasi. Jadi anggaran itu bisa kita gunakan sebagai evaluasi atau tolok ukur kinerja organisasi. Itu standarnya. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau setiap aspek organisasi. Nah, melalui anggaran itu setiap kegiatan itu bisa dinilai efektif atau tidak, efisien atau tidak, gitu. Kemudian mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, untuk macam-macam anggaran, ada dibedakan menjadi dua, anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, untuk anggaran operasional itu ada tiga, ada anggaran penjualan, ada anggaran biaya, dan ada anggaran laba. Anggaran penjualan itu atau sama dengan anggaran pendapatan. Artinya itu adalah rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Tuh. Nah, anggaran pendapatan ini biasanya disusun berdasarkan jenis produknya, wilayah pemasarannya, kelompok konsumennya, atau kelompok wiraniaganya. Tuh. Itu untuk anggaran penjualan. Yang selanjutnya ada anggaran biaya. Nah, kalau untuk anggaran biaya itu biasanya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan yang direncanakan. Contoh dari anggaran biaya ada anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, ada anggaran biaya pemasaran, ada anggaran biaya administrasi. Dan yang terakhir ada anggaran laba. Nah, untuk anggaran laba ini biasanya anggaran untuk ini besarnya laba yang ingin diperoleh oleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Tuh. Nah, fungsi dari anggaran laba sendiri dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya, dapat digunakan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi, dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi atau mengecek akhir tentang efisiensi biaya, kemudian membagi tanggung jawab kepada semua manajer atas kinerja keuangan perusahaan. Nah, ini tadi ada macam-macam anggaran yang sudah saya jelaskan. Ada anggaran pendapatan, yaitu penjualan jenis produk, wilayah, wiraniaga, kelompok konsumen. Kemudian untuk anggaran biaya, ada biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Tuh. Kalau anggaran bahan baku berarti kan anggaran terkait besarnya biaya bahan baku yang akan dikeluarkan perusahaan. Tenaga kerja berarti besarnya rencana biaya tenaga kerja langsung yang akan dianggarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada anggaran keuangan.
Untuk anggaran keuangan ini terdiri dari 3 juga, ada anggaran kas, anggaran investasi, dan anggaran neraca. Itu untuk anggaran keuangan. Kalau anggaran investasi itu adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang. Misalnya nih, membeli mesin, membeli tanah, kemudian membangun kantor, membangun pabrik, itu anggaran investasi. Tapi kalau anggaran kas, itu biasanya rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode tertentu. Jadi, anggaran kas itu tidak hanya berisi pengeluaran dan penerimaan saja, tapi juga harus ada keterangan sumbernya. Penjelasan tentang sumber dari penerimaan kas tersebut dapat dari mana. Tuh. Kemudian yang terakhir ada anggaran neraca. Nah, kalau anggaran neraca ini biasanya digunakan untuk melihat, untuk menganggarkan atau untuk merencanakan kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Di anggaran neraca itu isinya ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa yang akan datang. Macam-macam anggaran, ada anggaran komprehensif dan ada anggaran parsial. Kemudian ada anggaran fleksibel dan ada anggaran tetap. Ini nanti akan kita pelajari pada bab-bab selanjutnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi anggaran itu? Ada tingkat kesulitan, kemudian keadilan, ada struktur organisasi, ada partisipasi manajemen puncak, kemudian ada kesulitan departemen anggaran, dan ada sumber daya perusahaan. Nah, untuk tingkat kesulitan itu maksudnya adalah anggaran itu kalau terlalu sulit untuk dicapai, maka si pembuat pelaksana tersebut tidak akan bersemangat dalam mencapainya. Jadi, sebaliknya juga anggaran jika terlalu mudah dicapai itu dapat membuat pelaksana itu tidak berprestasi gitu. Sehingga sehingga kurang memotivasi si karyawan ini untuk mencapai apa yang direncanakan gitu. Nah, kalau partisipasi manajemen puncak, si manajemen puncak ini harus berpartisipasi lah dalam meninjau, jelas harus meninjau dan mengesahkan anggaran. Tanpa partisipasi aktifnya si manajemen puncak ini, proses pengesahannya akan sangat tidak ada evaluasinya. Takutnya akan ada penyelewengan bagi si pihak yang membuat anggaran. Kemudian keadilan. Nah, agar anggaran tersebut bisa efektif, pelaksana anggaran itu harus percaya bahwa anggaran ini memang adil. Ini berarti bahwa sistem anggarannya biasanya merupakan sistem dari bawah ke atas. Gitu. Nah, biasanya pelaksana anggaran ini menyiapkan usulan anggaran tersebut. Dan yang mengesahkan adalah si manajemen puncak. Gitu. Kesulitan departemen anggaran. Nah, kalau kesulitan departemen anggaran, itu biasanya departemen anggaran ini harus menganalisis anggaran secara rinci dan harus merasa bahwa anggaran telah disiapkan secara semestinya. Sehingga ketika departemen anggaran ini memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak mengandung kelonggaran yang terlalu berlebih, maka akan terjadi permasalahan. Kemudian ada struktur organisasi. Jadi pelaksana anggaran yang berada dalam organisasi yang sangat terstruktur, misalnya di organisasi yang sifatnya adalah fungsional, gitu, itu cenderung merasa memiliki pengaruh yang lebih besar, lebih banyak berpartisipasi dalam perencanaan anggaran, dan lebih merasa puas dalam melaksanakan anggarannya. Gitu. Nah, yang terakhir ada sumber daya perusahaan. Jadi pihak manajemen itu harus memperhitungkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk merealisasikan rencana kerja perusahaan tersebut. Tuh. Mengabaikan kemampuan dan sumber daya perusahaan dalam menyusun anggaran. Itu hanya akan membuat frustasi si manajer atau si pelaksana anggaran. Gitu.
Baik, untuk materi kali ini saya akhiri cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.